Pemirsa, mungkin Anda kali ini banyak tahu soal pelari culture ya, yang suka lari-lari. Itu kan biasanya kalau lagi lari punya tuh foto-foto bagusnya gitu ya. Itu difotoin sama yang namanya street photography atau fotografer jalanan, yang kemudian ini tuh banyak muncul perdebatan nih Valen soal sebenarnya gimana sih batas antara privasi dan juga antara seni fotografinya itu sendiri. Saya perjelas ya, ini biasanya kalau di Bundaran HI, di Jalan Jenderal Sudirman, Banyak atau tuh. di GBK pagi-pagi tuh kalau lari banyak yang kiri kanan. Nah, tanpa batasan dan juga yang jelas nih antara batas seni dan etika, kegiatan ini malah memunculkan ternyata keresahan warga. Fenomena fotografer ngamen atau jalanan saat masyarakat berlari atau berolahraga di jalan tengah ramai diperbincangkan. Salah satu yang mengutarakan keluh kesahnya yakni founder drone emprit Ismail Fahmi. Ismail bercerita ketika berlari di sekitar Palembang Icon Mall banyak fotografer yang mengerubunginya. Ia mengaku paham bila fotografer itu mengenalnya sehingga mengincar untuk memotretnya. Sebab dengan sebuah aplikasi, para fotografer itu bisa memanfaatkan aplikasi khusus dengan artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi wajah siapapun, apalagi Ismail cukup dikenal di media sosial. Namun situasi semakin membuatnya merasa risih karena sudah melibatkan sang istri. Cerita Ismail Fahmi mematik pembicaraan di ruang digital dan menuai beragam respon. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menekankan setiap pemotret dan publikasi foto harus memperhatikan aspek hukum dan etika perlindungan data pribadi. Hal ini juga direspon oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menegaskan tidak ada larangan bagi masyarakat untuk memotret atau mencari penghasilan dari fotografi di ruang publik, termasuk di area-area publik seperti taman dan hutan kota di Jakarta. Namun, ia menekankan agar aktivitas tersebut dilakukan tanpa ada paksaan terhadap warga. Fenomena fotografer jalanan sebenarnya bukan hal baru, namun tanpa batas etika yang jelas, kegiatan ini mulai memunculkan keresahan warga. Kisah viral ini juga memunculkan kekhawatiran baru, yakni penggunaan kamera digital canggih dan teknologi AI yang bisa mengenali wajah seseorang secara otomatis. Seperti kasus yang dialami sejumlah siswi dan guru di SMA Negeri 11 Semarang yang menjadi korban editing konten pornografi berbasis artificial intelligence atau AI. Pelaku belakangan diketahui bernama Ciko Raditya Tama Agung Putra yang merupakan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam kasus ini, polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman yang dihadapi terduga pelaku mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.